saking Sayyidina Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh sapa Gusti Kanjeng Nabi rupane dawuh ayyuma qaryatin ataitumuha fa aqamtum fiha fasahmukum fiha wa ayyu qaryatin asatillaha wa rasulahu fa inna khumusaha lillahi wa rasulih thumma hiya lakum rawahu Muslim. Ayyuma qaryatin utawi endi-endine desa utawa negara endi-endine desa ataitumuha kang padha nekani sapa sira kabeh ing qaryah faqamtu mongko nuli manggon sapa sira kabeh iqamah menempati faqamtu mongko nuli manggon sapa sira kabeh fiha ing dalem qaryah fasahmukum mongko utawi bagian sira kabeh iku fiha ing dalem qaryah wa ayyuma qaryatin utawi endi-endine desa asad kang padha duraka sapa si qaryah Allah duraka ing Gusti Allah wa rasulahu lan duraka ing utusane Allah fa inna khumusaha mongko sak temene seperlimane qaryah fa inna khumusaha mongko sak temene seperlimane qaryah iku lillah kaduwe Gusti Allah wa rasulihi lan utusane Allah thumma mongko nuli kari-kari hiya utawi ghanimah harta rampasan perang terakhir nih kampuna thumma nuli kari-kari hiya utawi turahani ghanimah lebihnya harta rampasan tanpa peperangan kala iku lakum kaduwe sira kabeh rawahu nyeritakan ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim ka terakhir dari bab ghanimah pembagian masalah ghanimah ingki punika pembagian harta hasil rampasan perang. Setelah banyak panjang lebar tentang masalah tanfil memberikan lebih juga masalah tentang macam-macam khilaf di antara pula para ulama khumus seperlima dari ghanimah ini kata oleh memberikan harta rampasan kecuali ba'dal khumus banyak macam-macam. Nah kene bagi ghanimah kala ketika perang Khaybar jeren juga oleh bagian orang yang jalan baik orang yang numpak juga oleh bagian. Nah ini adalah bagian-bagian cara-cara untuk membagi ghanimah hasil harta rampasan perang. Nah, ini ke bab terakhir. Saya ampun banyak singgung dari ada. Dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada ayyuma qaryatin Kanjeng Nabi ada deka para sahabat endi-endine negara kang mbok jajah lan mbok leboni tanpa perang sarana bisa hasil harta bandane mungsu-mungsuh maka sahabat yang berhasil menguasai satu desa yang tanpa peperangan kemudian kaum muslimin bisa menempati di desa tersebut
fasahmukum fiha, maka bagian-bagianmu daripada hasil rampasan perang fiha juga berada di qaryah, artinya berhak menerima ghanimah. Wa ayyuma qaryatin asat Allah wa rasulah fa inna khumusaha lillah wa rasulih thumma hiya lakum. Lalu kemudian ketika wa ayyu qaryatin, di mana ada satu desa yang asad bermaksiat kepada Allah, durhaka kepada Allah dan kepada Rasulnya, yakni napa desa se membangkang dekat perintah Gusti Allah, desa atau daerah se banyak membangkang dekat perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dari hasil rampasan perang gelak juga Allah dan Rasulullah andi hak napa nikahan ekojak khumus 1/5 kang kuibaan samarena khumus thumma hiya lakum, lebihnya dari khumus bagian-bagian se ampon potong 1/5 untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, aneka adalah merupakan hadiah, pemberian dekat para sahabat, pemberian secara cuma-cuma dekat umat Islam senerok aparang. Jadi disah se membangkang artinya melalui proses peperangan, maka Kanjeng Nabi nengkak dintok oleh khumus nika tak deer bi Kanjeng Nabi, bagi-bagi bi Kanjeng Nabi, tantona Kanjeng Nabi nika perintah dening Allah Subhanahu wa taala. Dadi mun beda disah otabe kota sekak dima disa kelak sedurunge perange, yakni kuasain ben umat Islam tanpa mengadakan perlawanan atau peperangan, maka kaum muslimin menghasilkan ghanimah dari tempat nikah. Adapun situng daerah, situng tisah saya mengadakan perlawanan, yakni alaban dengan kaum muslimin melalui peperangan, maksudnya fasahmukum fiha nikah ay haqquhum minal ata, yakni berhak menerimakan pemberian secara cuma-cuma dari hasil rampasan perang gelap. Tetapi mon situng daerah gelak tak gelem abangkang dekat perintah Gusti Allah, ya jak Islam nolak, ya jak masuk Islam tak gelem, terpaksa harus diadakan peperangan, maka nengkanto bedanya mah khumus. Napa khumus nikah? 1/5 daripada harta rampasan. Berarti khumus nikah dintoh wajib hukumah. Lebihnya dari khumus dan nikah eka andi kaum muslimin. Jadi nikah hadis saya nerangaki tentang wajib nikah khumus 1/5 dari hasil harta rampasan perang khumus. Makin khumus ampun sobung mobilan keluarga Kanjeng Nabi juga diambil dari khumus wal baqi lil ghanimin. Adapun sisa daripada khumus nikah ekroyok kangkui orang-orang si berhak nerima ghanimah. Nah, nikah saya maksud kelaban lafaz hiya lakum wal baqi hiya lakum. Fasahmukum fiha. Sedih budi thumma hiya lakum fa inna khumusaha lillahi wa rasulih thumma hiya lakum ay baqiha, yakni sisa daripada khumus nikah
aneka adalah lil ghanimin kangkui orang-orang senerema si berhak nerema ghanimah. Jadi aneka adalah hadis wajib engki peneka wajib tentang khumus 1/5 dari ghanimah harta rampasan perang. Nah, jadi napa cuma nerangaki wajib khumus nikah hadis nikah. Nah, karena beda si mewajibaki juga beda se meneghanimah. Tetapi bidah bareng beda sebagian ulama dalam khumus fil ghanimah wajib. Dari harta rampasan perang nikah wajib khumus 1/5. Tetapi mun harta oleh napanya mana lain daripada ghanimah harta nikah beda saya tak mewajibaki khumus. Satu contoh beda orang nemu emas lantaan beda si mewajibaki wajib keluar khumus. Tetapi juga beda saya tak mewajibaki keluar khumus 1/5. Wa qad ihtajja bihi man lam yujabil khumus fil juga beda saya berhujjah yang berpendapat bahwa napanya mana tidak diwajibkan khumus fil harta kita bi ghanimah. Jadi ghanimah pun bila satu daerah kelak ampun menyerahkan diri tanpa melakukan perlawanan, maka para sahabat pun ana fa'aqamtum fiha fasahmukum fiha, maka berhak nerima bagian-bagian daripada tisa kenapa kelak saya tak berlawanan kelak yakni oleh mengambil daripada hadiah arba ghanimah. Wa ayyuma qaryatin asatillah wa rasulah fa inna khumusaha lillah wa rasulih tsumma hiya lakum. Adapun tisah si melakukan perlawanan, si melakukan peperangan dekat umat Islam, maka aneka wajib pada khumus. Adapun sisa daripada khumus aneka adalah harta ghanimah. Nah, maka saya berkaitan kelaban khumus. Nah, maksudnya bab jizyah. Bab jizyah. Jizyah neka upeti ya atau napa pajak jiwa. Pajak jiwa ni kena mana? Jizyah pon. Kone tabu lapar wala. Babul jizyah wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli afdala salatin ala sa'adi makhluqatik wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatik dhakaraka wa dhakara dhakirun rihil ghafilun. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatik sayyidina Muhammadin wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatik wa midada kalimatik كالذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك الله كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا لنا في ديننا ما للكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا
كرما وارزق الكل كل شر ربنا واصلح وقر بالرضا منك العيون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر وأنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق ناس شفا وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب في رضاك ولا تولينا وليا سواك صلى الله على سيدنا محمد فاضل حضرة أبيبنا شفيعنا رسول الله محمد عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء والشهداء والصالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها بارك وبارك خصوصا مؤلف هذا الكتاب الإمام بن حجر الأسقلاني ثم إلى أرواح صاحب هذا المقام الجد عبد زوجته الوالد أحمد حمد وإخوانه ثم إلى أرواح أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم ارحمنا يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين.